Bab 015. Kali ini Amira diam lagi. Ia tidak mau menjawab kalau sebenarnya dia kesal kepada Faris. Ia cukup kesal karena Faris mengusirnya malam itu. Mengirimkan pesan. Hatinya saja sudah sakit. Malam itu Faris mengusirnya seolah ia adalah orang lain yang patut untuk diperlakukan seperti itu. Mira masih menunggu jawaban. Amira memalingkan wajahnya dari Faris. Mira, jawab pertanyaan saya. Amira sangat benci diinterogasi seperti ini. Dirinya bukanlah orang yang suka berdebat. Dalam pikirnya seharusnya laki-laki itu bisa menebakkan kalau ia kesal dan marah. Mira memegang lengan Amira. Bang, aku mau kembali ke tempat tadi ya. Nanti teman-teman aku nungguin. Melepaskan pegangan Faris dari lengannya. Sebentar, kamu jawab pertanyaan saya dulu. Memegang tangan Amira lagi. Amira menghela nafas. Karena terus dipaksa, akhirnya dia pun berbalik hendak menjelaskan kepada Faris. Dert. Panggilan masuk dari ponsel Faris. Dion. Sebentar saya angkat telepon dulu. Melepaskan tangannya dari Amira. Halo, iya, sudah mau dimulai. Faris melihat jam di tangannya. Iya, gue bakalan kesana sekarang. Menutup panggilan telepon. Mira. Sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Saya pergi dulu ya. Mau syuting. Iya, menjawab dengan wajah cemberut. Benar kan? Apa yang harus diharapkan? Laki-laki itu terlalu sibuk. Nanti saya temui kamu lagi. Terserah abang. Saya pergi dulu ya. Faris pun meninggalkan Amira sendirian, di tepi pantai. Setelah ditinggalkan Faris, Amira tidak bisa mengerti perasaannya. Ada rasa marah, kesal, dan merasa tidak diperdulikan. Laki-laki itu bagaikan bayang-bayang baginya. Mira. Suara Riko tiba-tiba mengagetkan Amira. Lo di sini ternyata. Gue udah nyariin lo kemana-mana. Riko terlihat ngos-ngosan, ia memandang Amira dengan sumringah seperti anak kecil yang baru bertemu ibunya. Ada kehangatan di mata laki-laki itu. Sementara itu Amira belum melepas arah pandangannya dari langkah kepergian Faris. Mira, kamu lihat apa? Mengikuti arah pandang Amira. Perlahan Amira mengalihkan pandangannya, beralih menatap Riko yang ada di sampingnya. Pandang mata mereka bertemu. Dengan siratan yang berbeda. Kita balik ke tempat tadi yuk. Riko menarik tangan Amira. Gadis itu pun mengangguk menurutinya. Saat itu di tepi pantai Amira hanya memperhatikan teman-temannya dengan tatapan kosong. Dirinya sudah kehilangan semangat sejak ia bertemu dengan Faris tadi. Kenapa dirinya jadi begini? Ia memandangi ponselnya beberapa kali. Berharap ada pesan atau panggilan masuk. Tak berapa lama Tia menghampiri Amira, meninggalkan Suci yang masih asik berfoto. Sepertinya gadis itu kelelahan. Mira, kita cari makan yuk, lapar. Amira tidak menjawab, pandangan matanya masih kosong. Lo kenapa sih Amira? Tia menyenggol lengan Amira, membuat gadis itu akhirnya tersadar. Nggak apa-apa, mau cari makan di mana? Amira mencoba untuk tersenyum. Kita cari tempat makan yang enak, tapi view-nya bagus. Usul Tia. Aku ikut aja, sahut Amira. Suci, ayo cari makan yuk. Teriak Tia nyaring. Bentar, gue kesana. Suci pun berlari menghampiri mereka. Mereka pun berjalan mencari tempat makan seperti yang dimaksud oleh Tia. Gadis-gadis itu sesekali bercanda dan tertawa. Kecuali Amira, dirinya hanya menanggapi kejahilan temannya dengan senyuman. Lo kenapa sih Mira? Suci memperhatikan raut wajah Amira. Tahu dari tadi diam aja, sahut Tia. Amira hanya menyunggingkan senyumnya, membuat kedua temannya saling pandang dan heran. Tak berapa lama sampailah mereka di sebuah kafe. Dengan view yang bagus mereka dapat menikmati pemandangi langit biru yang terbentang luas dengan semilir angin yang menerpa mereka. Tapi di balik itu semua sepasang terus mata memperhatikan mereka dari kejauhan. Amira berdiri memperhatikan teman-temannya yang berebut tempat duduk. Benar-benar membuat ia pusing. Tak lama ia pun menarik salah satu kursi dan duduk di sana.
Mengabaikan keduanya yang masih terus berdebat. Ya udah deh gue ngalah. Suci duduk di samping Amira dengan perasaan kesal. Sementara Tia tersenyum penuh kemenangan. Kita mau pesan apa? Tia membaca buku menu. Terserah. Rupanya Suci masih kesal terhadap Tia. Gue nggak ngomong sama lo ya. Gue ngomong sama Amira. Sungut Tia. Lo berdua apaan sih? Pusing gue tahu dengar kalian berdua ribut terus dari tadi. Ucapan Amira memecah pertengkaran kedua temannya. Memang di antara mereka hanya Amira yang paling tidak suka dengan perdebatan. Ya udah maaf. Jadi mau pesan apa nih? Tia mulai memelankan suaranya. Woi nggak ngajak-ngajak gue lo pada. Tiba-tiba Riko hadir di antara mereka. Membuat mereka mendadak kaget olehnya. Dua apaan sih lo? Bisa budek gue denger suara lo yang super kenceng itu. Sungut Suci. Lo kenapa sih kayaknya musuhin gue banget? Riko menatap tajam ke arah Suci. Mata Amira menunjukkan protes atas sikap berlebihan Suci, yang akhirnya membuat Suci terdiam. Mira, Riko duduk di sebelah Amira. Suci yang tiba-tiba ingin menunjukkan sikap tidak suka akan Riko langsung terdiam oleh tatapan maut Amira yang seolah-olah mengatakan padanya jangan berlebihan. Ya udah jadi mau pesan apa nih? Tanya Tia akhirnya. Mereka pun akhirnya memesan makanan dan minuman sambil sesekali bersenda gurau. Riko tak henti-hentinya menjahili Amira. Membuat gadis itu beberapa kali kesal karenanya. Namun Riko tak menghiraukannya. Ia terus menjahili Amira sesuka hati. Seolah senang akan sikap kesal Amira padanya. Rik apaan sih? Amira protes saat Riko tiba-tiba menjahilinya dengan seekor jangkrik yang memang sengaja disimpannya untuk menjahili Amira. Amira terus ketakutan. Namun Riko tak bergeming, ia terus menakut-nakuti Amira dengan jangkrik itu. Tolongin gue. Amira bersembunyi di balik Suci. Setelah beberapa saat ia pun berlari karena Riko terus menerornya dengan seekor jangkrik tersebut. Mereka pun akhirnya menjadi tontonan sebagian orang-orang dan sebagian lagi ada yang menghiraukan. Buff. Amira terjatuh karena terus menghindari Riko. Mira. Riko langsung menghampiri Amira dan memapahnya untuk berdiri. Gara-gara lo gue jadi jatuh kan? Amira bersungut-sungut memegangi lututnya. Maafin gue ya. Lutut lo sakit. Bisa jalan nggak? Sini biar gue gendong. Riko duduk di depan Amira. Berniat menggendongnya. Nggak usah apaan. Malu-maluin aja. Sungut Amira. Namun Riko tidak peduli. Ia malah mengangkat Amira di punggungnya dan menggendong gadis itu untuk kembali ke meja tempat mereka tadi. Rik lepasin nggak? Apaan sih pakai digendong segala? Gue masih bisa jalan. Amira menundukkan wajahnya malu. Sementara Riko tidak mendengarkan protesnya. Sehingga tanpa mereka sadari, sedari tadi sepasang mata terus memperhatikan mereka dengan hati yang bergejolak. Sementara itu di sisi lain, kala makanan telah dihidangkan, bahkan selezat apapun makanan tersebut, tidak akan bisa tertelan jika hati sedang memanas. Dion mengikuti arah pandang Faris yang sedari tadi tak berkedip. Saat itu mereka sedang berada di tempat yang sama dengan Amira dan teman-temannya. Hanya saja mereka berada di dalam ruangan. Faris menoleh saat Dion agak meninggikan suaranya. Lo nggak apa-apa kan? Dion sepertinya mengerti kalau perasaan Faris sedang tidak bagus atas pemandangan yang dia lihat barusan. Faris hanya diam. Dia tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan Dion. Menandakan kalau dirinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini alasan lo tiba-tiba ngajak gue ke sini. Dion tersenyum menatap Faris. Saat itu di sore hari Amira dan juga bersama teman-temannya telah kembali ke hotel. Mereka mendapatkan arahannya dari guru untuk bersiap-siap karena nanti malam mereka akan mengadakan acara api unggun di tepi pantai. Anak-anak terlihat begitu antusias untuk menyambut kegiatan api unggun. Saat itu mereka pun telah berkumpul di tepi pantai. Namun sayangnya cuaca sedang mendung. Sehingga tidak ada bulan atau satupun bintang yang terlihat. Lampu api unggun pun mulai menyala. Semuanya berkumpul dan bersenda gurau. Mereka semua tertawa riang gembira.
Sambil merenung karena sebentar lagi mereka akan berpisah setelah lulus SMA. Kok gue jadi sedih ya? Tia terlihat melow. Iya gue juga nih. Sebentar lagi kita akan berpisah. Ada yang kuliah, kerja. Sahut Suci. Sementara itu Amira memandangi api unggun yang terus membara dengan tatapan kosong. Saat itu ia merenung. Teman-temannya sebentar lagi pasti akan kuliah. Sementara dirinya sampai sekarang belum ada kejelasan. Entah kenapa suasana sekarang. Di saat mereka merenung bersama membuat Amira merasa sedih, sekaligus iri. Dirinya merasa iri karena teman-temannya masih bebas. Tidak seperti dirinya yang sudah ada ikatan. Ikatan dengan seseorang yang entah ia tidak tahu orang itu menganggap ia apa. Perlahan air mata Amira menetes. Ia begitu sedih. Terlalu menyelami apa yang ada di dalam pikirannya. Mira, lo nangis. Suci memperhatikan raut wajah Amira. Enggak, gue kena debu. Amira berpura-pura mengerjap-ngerjapkan matanya. Seolah-olah memang ada debu yang masuk. Lo sedih ya? Karena sebentar lagi kita bakalan pisah. Riko menghapus air mata yang mengalir di pipi Amira. Amira dapat melihat wajah Riko sangat terang karena api unggun yang memancar. Amira menatap Riko dengan dalam. Dalam ingatan Amira, Riko adalah laki-laki yang paling dekat dengannya selama ini. Tak berapa terdengar suara nuntur menggelegar. Langit terasa semakin mendung. Angin bertiup. Dan tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Semua anak-anak berlarian meninggalkan tepi pantai. Berusaha untuk melindungi diri dari derasnya hujan. Sementara itu Riko menarik tangan Amira. Ia mengajak Amira berlari ke tempat terpisah. Membuat Amira kebingungan dibuatnya. Riko, lo mau bawa gue kemana? Riko tidak menghiraukan pertanyaan Amira. Ia terus membawa gadis itu berlari. Riko. Mereka berhenti di tengah derasnya hujan yang mengguyur. Lo mau bawa gue kemana? Riko terdiam, matanya sedikit menyipit karena guyuran air. Gue mau balik ke hotel. Amira berusaha melepaskan pegangan Riko darinya. Lalu berusaha meninggalkan Riko dengan perasaan kesal. Mira, Riko mengejar Amira, dan menggapai tangannya. Apa sih? Lepasin gue. Ini tuh lagi hujan deras. Gue mau ngomong sesuatu. Nanti aja ngomongnya. Jangan di sini. Amira kembali berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Riko. Mira, gue suk. Cetar. Petir kembali menggelegar. Kilatannya terlihat sangat jelas. Riko terkejut dan menunduk dan memejamkan matanya. Ia lumayan kaget. Namun saat ia membuka mata Amira sudah tidak ada di depannya. Sementara itu Amira berlari dengan sangat kencang. Ia ingin segera kembali ke hotel. Apa-apaan di saat hujan seperti ini Riko malah membawanya kabur. Sudah 2 kali dirinya hari ini dibawa kabur oleh laki-laki yang berbeda. Baf! Amira menabrak seseorang. Abang! Wajah menggigil Amira terkejut. Sementara itu Faris memandangnya dengan sorot mata yang dingin, lebih dingin dari air hujan yang sedang mengguyurnya sekarang. Namun tak berapa lama pandangan mata Amira menjadi buram dan gelap. Saat itu Amira terbangun. Ia sedikit terkejut dengan keadaannya sekarang, di mana ini? Tempat ini berbeda dengan hotel tempatnya nginap. Amira mencoba mengingat-ingat. Terhir ia tiba-tiba bertemu dengan Faris dan tiba-tiba ia pingsan. Tunggu, tadi ia pingsan. Kenapa bisa begitu? Apa dia terlalu syok? Tak henti-hentinya Amira mengutuki dirinya sendiri. Bisa-bisanya ia pingsan di tengah hujan deras. Amira pun berusaha bangun. Tiba-tiba ia terkejut. Pakaiannya. Kenapa ia hanya memakai jubah mandi? Apa yang terjadi? Kemana baju yang ia pakai tadi? Siapa? Siapa yang telah mengganti pakaiannya dengan jubah mandi ini? Dan, Amira semakin terkejut. Ia tidak memakai dalaman. Sudah bangun. Tiba-tiba Faris datang dengan membawa teh hangat. Rambut laki-laki itu juga terlihat basah. Amira menatap Faris penuh tanya. Pandangnya terus mengikuti langkah Faris yang kemudian duduk di sisi ranjang. Kenapa? Apa yang aneh? Amira tidak menjawab, ia malah memundurkan tubuhnya sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya. Kamu kenapa?
Amira masih terdiam terpaku. Amira, siapa yang gantiin baju aku? Kenapa aku nggak pakai baju? Kenapa aku nggak pakai semuanya? Amira berbicara dengan segenap pandangan mata yang menuduh. Amira, tadi baju kamu basah. Jadi diganti. Siapa yang gantiin? Faris menghela nafas. Abang ya yang ganti baju aku. Sorot mata menuduh terpancar dari sana. Faris terdiam. Abang. Kalau iya memang kenapa? Amira melempar Faris dengan bantal. Kenapa? Menangkis bantal yang terlempar. Apanya yang kenapa? Kembali melempar Faris dengan bantal. Kenapa abang gantiin baju aku? Amira merengek malu. Ia benar-benar tidak habis pikir Faris akan mengganti pakaiannya. Terus abang harus biarkan kamu pakai baju basah terus. Supaya kamu sakit begitu. Amira menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Entah kenapa ia merasa malu kalau Faris telah melihat seluruh tubuhnya. Ia tidak ingin memandang laki-laki itu sekarang. Mira, ini abang udah buatin kamu teh hangat. Amira tidak bergeming. Ia masih bersembunyi di balik selimut. Abang tadi nggak lihat apa-apa. Bohong. Menjawab di balik selimut. Tadi abang tutup mata. Nggak percaya. Serius, abang nggak bohong. Terserah. Faris membuka selimut yang menutupi wajah Amira dengan perlahan. Abang apaan sih? Kembali menutup wajahnya. Kamu marah. Menurut abang. Abang serius Mira, abang nggak lihat apa-apa. Faris berbicara dengan penuh keyakinan. Amira pun perlahan membuka selimutnya. Kemudian berusaha duduk sambil terus membenahi jubah mandinya. Terus aku pakai baju apa nanti balik ke hotel? Sekarang kita kan lagi di hotel. Maksudnya hotel tempat aku sama teman-teman menginap aku abang. Tadi abang sudah minta sama pelayan hotel untuk cuci baju kamu. Ya udah, sekarang aku mau abang antar balik. Sekarang masih hujan Amira. Kan abang bisa antar pakai mobil. Abang nggak bisa Amira. Ya udah, aku pesan tadi online aja. Amira kok keras kepala sih, memang mau balik masih pakai piyama gitu. Nggak khawatir teman-temannya curiga. Ya udah, mana bajunya? Nanti diantar kalau sudah siap. Sekarang minum teh dulu. Dengan wajah yang masih cemberut Amira pun mengambil teh yang disodorkan oleh Faris. Kemudian perlahan meminumnya. Pikiran Amira kembali menerawang sesaat sebelum ia pingsan. Saat itu ia melihat sorot mata Faris sangat menyeramkan. Bisa jadi dia pingsan gara-gara itu. Hari ini juga dirinya terlalu banyak berpikir, lalu saat hujan turun tiba-tiba ia ditarik oleh Riko yang membawanya berlari entah kemana. Setelah itu ia bisa melarikan diri saat tiba-tiba petir menggelegar dengan keras. Kemudian di saat berlari kencang ia menabrak Faris dan laki-laki itu memandanginya dengan menakutkan. Jadi benar ia syok rupanya. Amira meletakkan gelas teh ke atas meja di sampingnya. Sementara itu Faris masih menungguinya. Amira menatap Faris dengan seksama yang juga menatapnya balik. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya di usia sekarang seorang lelaki berani mengganti bajunya. Ah, itu benar-benar memalukan. Apa benar laki-laki di hadapannya ini tidak melihat apa-apa? Apa itu bisa ia percaya? Senyuman terpancar dari wajah Faris. Sedari tadi ia terus menatap Amira dengan intens. Kenapa dia baru sadar ya kalau Amira terlihat menggemaskan? Abang kenapa melihat aku begitu? Faris berdehem salah tingkah sendiri. Rupanya ia tidak sadar kalau terlalu menghayati memandangi sosok yang ada di depannya itu. Kenapa kamu bisa pingsan? Kamu nggak makan. Mengalihkan topik pembicaraan. Aku makan banyak kok hari ini. Terus, kamu pingsan gara-gara apa? Aku tadi syok. Syok kenapa? Syok gara-gara abang. Kenapa kok gara-gara abang? Wajah abang. Tadi abang nyeremin. Amira bersungut-sungut. Faris terdiam. Benar? Ada apa dengannya tadi? Kenapa ia bisa begitu? Ia hampir tidak bisa mengendalikan diri di depan Amira. Ini mungkin karena seharian ini ia melihat Amira terus berinteraksi dengan teman laki-lakinya.
Interaksi mereka begitu intens. Dua tidak suka melihatnya. Permisi. Terdengar suara memanggil dari luar. Faris beranjak dan segera membuka pintu.